Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami, kembali lagi dengan saya di Paguyuban Nur Ahad. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulas sedikit masalah kehancuran memiliki ilmu sihir. Namun demikian nanti mungkin lebih pokoknya atau lebih banyaknya kita akan melakukan tanya jawab acak mungkin seperti itu supaya eh, terbangun komunikasi yang intens. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Masuk ke pembahasan. Jadi begini ya, mungkin itu bukan perkara yang awam, bukan perkara yang baru, sudah sering terdengar mungkin di semua telinga teman-teman. Sihir itu apa kan gitu. Tentunya teman-teman semuanya itu sudah tahu kalau sihir itu perkara yang tidak baik, hal yang berkaitan dengan ilmu hitam atau ilmu gelap seperti itu. Kalau dibilang apakah sihir itu mempunyai power ataukah sihir itu bisa melukai atau menyakiti, ya tentunya dapat dan bisa melukai atau menyakiti. Namun demikian ya mungkin tidak sedikit juga yang tidak percaya kan gitu. Namun buktinya, faktanya, hal-hal yang seperti itu ada. Karena memang sihir itu digerakkan atau dijalankan oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, yang sudah mempunyai kontrak dengan manusia yang mempelajari ilmu hitam tadi, seperti itu. Kalau dibilang ilmu sihir itu apakah mempunyai tingkatan tinggi, itu berkaitan dengan praktek sehari-hari di kehidupan masyarakat, ya tentunya eh, tingginya ilmu sihir atau ilmu kegelapan atau ilmu hitam itu ya tingginya bagi orang awam, maksudnya tingginya bagi orang yang kurang menyandarkan imannya kepada Allah, kurang memperkuat fondasi tauhidnya kepada Allah. Namun kalau orang yang kuat fondasi imannya, kuat fondasi tauhidnya, mengesahkan kebesaran Allah, insya Allah dia tidak akan bisa atau terhindar dari hal-hal yang demikian itu. Mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum mungkin masuk ke tanya jawab. Memang sering ada omongan yang masuk ke saya, entah itu saudara saya sendiri atau mungkin orang lain. Jawabannya atau pertanyaannya itu hampir-hampir mirip-mirip sama. Pasti disampaikan, padahal dia itu orang yang rajin ibadah loh Pak. Padahal dia itu orang yang tekun sholatnya rajin, apanya rajin, tapi kok masih bisa terkena hal-hal yang seperti itu kan begitu. Ya itu mungkin saja karena kalau dia itu menganggap sholatnya tadi hanya sebuah sesuatu hal yang menggugurkan kewajiban, tanpa menghayati, tanpa meresapi kalau sholat itu perkara yang penting. Pentingnya sholat itu mengalahkan segalanya. Kenapa demikian? Karena sholat itu adalah ikrar kita, eh, pernyataan kita bahwa kita itu makhluk. Makhluk itu ada yang menciptakan dan kita harus menyembah kepada yang menciptakan. Begitu. Jadi orang sholat itu tidak hanya perkara menggugurkan kewajiban, tapi sadar diri kita kalau kita itu ada yang menciptakan. Ya, suatu contoh begini, kita hidup di dunia ini, seandainya kita hidup tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai pekerjaan, terus kita dikasih rumah oleh orang, dikasih pekerjaan oleh orang, tentunya kita akan mempunyai hutang budi, kita akan mempunyai rasa yang terima kasih sangat luar biasa kepada orang itu tadi. Seperti itu. Wah, itu dibandingkan dengan rahmatnya Allah, dibandingkan dengan apa yang sudah diberikan Allah, itu kan tidak ada apa-apanya. Bahkan bumi yang kita pijak, napas yang kita hirup, itu semuanya adalah rezeki yang datangnya dari Allah. Itu semua adalah pemberian Allah. Ya, alangkah tidak tahu dirinya kita kalau kita tidak menyembah kepada Allah. Seperti itu. Kita baik sama orang saja bisa dengan apa yang orang pernah lakukan baik kepada kita. Apalagi dengan Allah. Kita harus totalitas. Ya karena ingat betul bahwa semuanya itu adalah pemberiannya Allah. Semua itu adalah milik Allah, termasuk diri kita dan alam semesta, antara langit dan bumi semua. Seperti itu. Jadi kalau dibilang bisa dan tidak bisanya, ya itu semuanya bisa. Namun demikian, kalau memang
orang itu tauhidnya baik, imannya baik, ibadahnya baik, kok masih sakit yang mungkin tidak wajar, nah itu perlu dicek. Dan tentunya rasanya berbeda. Rasanya orang yang cuman melakukan sholat karena menggugurkan kewajiban dengan orang yang tauhidnya kuat, itu kalau mendapatkan musibah pasti rasanya berbeda. Orang yang cuman sholat tok ini, kalau istilahnya menggugurkan kewajiban, kalau dia mendapatkan penyakit yang aneh, pasti udah panik. Pasti berpikir, wah ini gangguan dari mana, ini terkena apa dan terkena apa, seperti itu. Namun kalau yang orang tauhidnya kuat, ya dia yakin betul, kalaupun dia sakit itu karena takdir yang datangnya dari Allah. Dan dia yakin betul, apapun itu yang dia derita, itu adalah salah satu kecintaan Allah terhadapnya. Karena dengan adanya sakit itu akan menggugurkan dosanya. Seperti itu. Mungkin itu untuk pembukaannya. Kalaupun ada tanya jawab, silakan. Gini Mas, kalau di ilmu spiritual yang sampean miliki, apa bisa dilihat ciri-ciri orang yang punya ilmu sihir Mas? Kayak orang awam kan bisa disebut dukun lah, bisa disebut dukun doang kan. Tapi di ilmu spiritual yang sampean miliki, apa bisa disebut ciri-cirinya Mas? Ya, sebetulnya kalau berkaitan dengan ciri-ciri ilmu yang hitam atau ilmu yang tidak baik atau dukun, itu tentunya kita harus melihat dari rutinitas atau perilakunya orang tersebut kan gitu. Karena kita tidak bisa menilai orang itu hanya dari wadahnya saja, dari jasadnya saja. Tentunya banyak hal yang perlu kita lakukan. Ya tentunya itu kita lakukan dengan keilmuan spiritual juga. Kita nggak bisa melihat orang berpakaian hitam terus kita bilang, oh dukun. Atau kita lihat orang yang eh, punya barang-barang, ya contoh mungkin keris atau apa, terus kita bilang dukun, ya tidak juga. Siapa tahu dia punya keris atau barang apa itu karena cuma ikut-ikutan temannya saja. Karena suka, oh saya ikut-ikutan, dan lain sebagainya. Jadi kita pastikan dulu. Tentunya ya orang yang tidak baik itu diawali dengan perilaku yang tidak baik. Karena orang yang baik otomatis insya Allah akan meninggalkan perkara yang tidak baik dan mendekatkan diri ke perkara yang baik. Karena yang dia cari adalah ridho Allah, itu yang paling utama. Seperti itu. Jadi kalau bahasanya apakah ada ciri-ciri khususnya berkaitan dengan jasadnya atau lain sebagainya, ya tentunya tidak sesignifikan itu. Namun kalau orang yang bisa melihat, ya mungkin memang mempunyai aura yang berbeda. Seperti itu. Di tingkat apa Mas ini yang bisa untuk menghalangi orang yang mau menyihir kita? Kalau bicara di tingkat apa untuk menghalangi orang yang mau menyihir kita, itu kita bicara di konteks mana dulu kan gitu. Maksudnya di konteks mana itu di keilmuan mana. Kalau di keilmuan yang saya pelajari, itu di tingkat awal saja, di tingkat awal itu insya Allah sudah tidak bisa terkena sihir berkaitan dengan ilmu hitam tadi. Karena memang kami tekankan yang paling utama adalah pembersihan jiwa, pembersihan batin, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kami punya pedoman qalbul mukmin baitullah, hatinya orang mukmin itu rumahnya Allah. Maksudnya rumahnya Allah itu ya bukan kok terus itu rumahnya Allah, tidak, itu kan biasa. Maksudnya kalau orang yang berhati bersih, yang selalu mengesahkan Allah, otomatis kan dekat dengan Allah. Nah, kalau dekat dengan Allah itu berarti termasuk orang yang menjadi kekasihnya Allah. Jadi tidak mudah atau bahkan tidak bisa diserang dengan hal-hal yang sifatnya negatif berkaitan dengan ilmu perdukunan tadi. Seperti itu. Kalau buat orang tersebut ataupun yang dibilang dukun tersebut, apa harus dikasih tahu ataupun dikasih peringatan itu Mas buat dukun tersebut biar taubat apa gimana? Jadi perkara taubat ya, perkara hidayah itu hak milik Allah ya. Jadi
kita sebagai manusia itu sulit untuk memberi hidayah, sulit untuk menobatkan orang, karena hidayah itu milik Allah. Yang paling penting adalah kita mensiarkan perkara yang benar, mensiarkan perkara yang baik. Kalau memang kita tidak mampu mensiarkan itu dengan bahasa kita, dengan lesan kita, ya cobalah siarkan itu dengan perilaku kita, dengan tindakan kita. Seperti itu. Karena kita tidak akan pernah tahu hidayah itu datangnya dari mana. Perkara tegur menegur yaitu itu urusan Allah. Kalau memang dia tidak melukai kita, tidak menyakiti kita, ya tidak usah kita otak-atik lah. Namun kalau dia melukai kita, ya sudah kita bersihkan untuk diri kita gitu. Perkara untuk balasannya itu biar Allah yang mengatur nantinya. Seperti itu. Kalau gini sih Mas, semisal kita tahu bahwasanya orang tersebut tuh punya ilmu sihir, terus dia nggak menyakitin kita, enggak. Cuman kita tahu betul bahwasanya dia itu punya ilmu sihir. Sedangkan kita kan mau berbuat baik ke dia biar sadar ataupun tobat, itu cara gimana Mas? Jadi begini ya, kalau bahasanya tadi kita tahu bahwa dia mempunyai ilmu berkaitan dengan ketidakbenaran atau sihir. Itu berarti dalam konteks itu berarti kan kita dekat dengan dia. Itu bisa diartikan mungkin teman atau saudara atau tetangga dan lain sebagainya. Berarti kan ada kedekatan emosional yang berbeda, levelnya maksudnya lebih tinggi dibandingkan dengan hanya orang kenal saja kan gitu lah. Yang paling utama ya tentunya kita harus melakukan pendekatan. Begitu. Pendekatan ya dari hati ke hati. Karena kalau kita cuma dekat-dekat saja, cuma kenal-kenal saja itu rentan. Karena seolah-olah kita akan mengatur hidupnya, seolah-olah kita akan menjajah kemerdekaannya seperti itu. Sedangkan orang-orang yang seperti itu, yang berkaitan dengan keilmuan seperti itu biasanya mempunyai tingkat fanatik yang tinggi. Fanatik yang tinggi berkaitan dengan kepercayaan dia. Dia yakin bahwa apa yang dia pelajari dan apa yang dia gunakan itu adalah perkara yang baik, perkara yang benar menurut dia. Karena kadang-kadang orang itu ada juga yang celeneh. Ada orang berpikir urusan mati itu pikir nanti. Atau hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu tuh pokoknya pikir nanti. Seperti itu. Bahkan dulu juga mohon maaf ada yang komen ya, saya tahu itu mungkin kurang tepat lah. Namun demikian saya tidak menyalahkan. Dia komen sholat itu makanan apa kan gitu. Ya, namun ya sudahlah. Memang namanya orang banyak kan begitu. Jadi cara berpikirnya pasti berbeda-beda. Namun demikian ya itu tadi kembali lagi ke topiknya. Kalau kita ingin menyadarkan orang atau meluruskan tindakan orang yang tidak baik, tentunya kita harus dekat dulu. Kita harus kenal dulu. Itu bukan berarti kita dekat, kita kenal terus kita ikut dengan mereka, tidak. Tujuan kita adalah syiar. Jadi kita kenal, setelah sudah kenal kita lebih melakukan pendekatan berkaitan dengan emosional tadi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengarahkan supaya dia tahu betul mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang harus diambil. Namun demikian, jangan pernah berharap dia pasti berubah. Karena itu tadi hidayah hanya milik Allah. Kita yakin saja yang kita lakukan sesuatu hal yang baik. Namun jangan berharap lebih. Nanti itu Allah yang akan menentukannya. Seperti itu. Baik Mas, terima kasih. Oke, mungkin seperti itu ya. Tidak banyak materi yang bisa kita sampaikan. Namun demikian ya mohon maaf kalau mungkin saya ulang kembali. Kalau ada mungkin pertanyaan di komentar yang tidak langsung kami jawab, kita respon dengan langsung di kolom komentar juga. Itu bukan berarti kita tidak membaca atau kita tidak menyimak, tidak. Insya Allah kami simak, kami baca walaupun tidak langsung. Saat itu juga kami tahu, kita simak tidak. Karena berkaitan dengan kegiatan kami juga yang ada banyak selain melakukan hal yang seperti itu. Namun demikian tentunya perlu diingat satu hal yang kami lakukan hanyalah berupaya mencoba menjelaskan sebisa mungkin apa yang kami ketahui. Tentunya kebenaran yang hakiki, hak mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu. Jadi kalau memang ada ucap kata kami yang kurang tepat atau kurang sesuai dengan
apa yang menjadi pemikiran teman-teman semua, apa yang dilogikakan teman-teman semuanya, tapi mohon maaf yang sebesar-besar seperti itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.